أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر، رب أتمم بالخير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. InsyaAllah akan kita lanjutkan kembali pengajian kita. Yang terakhir kita sudah membahas tentang isim mausul, ya. Yang mana itu, sampai mana isim mausulnya? Sudah selesai. Berarti yang akan datang mausul. Semua mausul sudah selesai. Silat dan a'id juga udah ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa ammal mu'arrafu bil adati fahuwa al mu'arrafu bil alifi wal lami. Fasal, dan adapun yang dima'rifahkan dengan adat. Ini masih cerita tentang isim ma'rifah, ya. Berarti ini tentang isim ma'rifah yang keberapa ini berarti? Isim mausul itu yang keberapa kemarin? Ini yang keberapa ini? Yang keempat, Pak. Ya. Ma'rifah yang keempat, ya. Dan adapun yang dima'rifahkan dengan adat itu berarti alat, ya. Jadi misalnya adatun jamaknya adawatun. Jadi kalau disebut adawatul madrasiyah berarti alat-alat yang digunakan di sekolah. Termasuklah itu buku, pulpen, pensil, penghapus, ya, itu termasuk adawat al-madrasiyah. Ya. Mufradnya adatun, ya, adatun. Nah, yang dima'rifahkan dengan menggunakan adat atau alat, maksudnya bagaimana? Al-mu'arrafu bil alifi wal lam, yaitu isim yang dima'rifahkan dengan menggunakan alif dan lam. Jadi ada ditambah alif dan lam di sini. Ya, ini alif dan lam ini sebenarnya sudah kita pelajari di awal, ya, di babul kalam, karena termasuk salah satu tanda isim itu adalah beralif lam. Tapi di sini ini dibahas lagi. Wahia qismani.
dan dianya ada dua macam. Ahdiyatun wa jinsiyatun. Yang pertama namanya alif lam ahdiyah. Yang kedua namanya alif lam jinsiyah. Wal ahdiyatu imma lil ahdi dzikri. Alif lam ahdiyah itu ada kalanya dia adzikri, ahdiyah adzikri, ya, lil ahdi dzikri. Apa itu alif lam li ahdi dzikri? Ada dua kata diulang-ulangi. Kata yang pertama dia tidak beralif lam. Lalu kata yang kedua beralif lam. Katanya sama, perkataannya itu sama. Ya. Kata yang pertama tidak beralif lam, kata yang kedua beralif lam. Maka alif lam yang ada pada kata yang kedua itu disebut dengan alif lam lil ahdi dzikri. Untuk menunjukkan bahwasannya kata atau benda atau sesuatu yang disebutkan dengan dua kata yang sama itu juga bendanya, itu juga barangnya. Contoh, nahu fi zujajatin az-zujajatu. Ya, tengok ada dua kata zujajah itu. Ya, apa arti zujajah? Kaca. Ya. Jadi zujajah yang pertama dengan az-zujajah yang kedua itu masih itu juga kacanya, nggak berbeda. Itu juga bendanya. Jadi alif lam yang ada pada az-zujajah, alif lam yang ada di situ itu namanya al-ahdi ad-dzikri. Ya, itu namanya. Nah, itulah enaknya pentingnya kita belajar bahasa Arab, ya. Sampai alif lam kayak gitu saja ada bedanya. Ya, ada bedanya. Ada maknanya tertentu di situ. Sama kayak di surah Al-Insyirah. Apa kata yang berulang? Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Wa inna ma'al usri yusra. Ya, ini yusra. Nah, ini kalau dia tidak beralif lam diulangi dua kali, berarti kemudahan yang pertama dengan kemudahan yang kedua itu berbeda, nggak sama. Mungkin di sini kemudahannya yaitu Allah tolong kita dengan ada orang yang membantu. Di sini mungkin kemudahannya itu Allah tolong yaitu dengan memberikan banyak rezeki kepada kita. Ya. Nah, al-usr yaitu kesusahannya sama, satu cuma kesusahannya ya, karena ada alif lam di sini. Jadi kesusahannya cuma satu, tapi kemudahan yang Allah berikan dua. Itu sayangnya Allah sama kita. Ya, satu kesusahan yang Allah berikan, tapi jalan keluarnya enggak satu. Ya. Bermacam-macam. Dari mana tahunya? Kalau dia alif lam yang berulang begini di kata yang sama, ini menunjukkan bendanya itu juga. Ya, cuma satu itu aja. Tapi kalau dia tidak beralif lam, diulang-ulang, berarti yang ini, yang pertama ini dengan yang kedua itu sudah berbeda. Ya, itu namanya apa? Lil ahdi ad-dzikri. Ya, lil ahdi ad-dzikri.
Au lil ahdi dzihni. Ini masih pembahagian tentang alif lam ahdiyah ya. Jadi alif lam ahdiyah itu ada lil ahdi dzikri, ada juga lil ahdi dzihni. Maknanya lil ahdi dzihni. Maksudnya lil ahdi dzihni ini orang sudah mafhum, orang sudah paham maknanya, yaitu sudah paham orang. Nahu idhuma fil ghar. Ya. Idhuma fil ghari, ketika keduanya fil ghari, ada di dalam gua, ya. Ghar, ada di dalam gua. Jadi yang kita maksud di sini adalah kata al-ghar, gua. Jadi nggak disebutkan pun namanya, nggak disebutkan gua yang mana, gitu. Gua yang mana. Tapi orang sudah di hati orang itu udah paham, oh gua yang ini, gitu. Nah, cerita ini menceritakan gua mana ini? Idhuma fil ghar. Ketika mereka berdua di sini siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan salah seorang sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ya, ketika mau hijrah ke Madinah, ya, sahabat-sahabat yang lain sudah berangkat, Nabi kita belakangan dan dikejar-kejar oleh orang-orang kafir Quraisy. Lalu dia dengan sahabatnya bersembunyi di salah satu gua. Nama guanya gua apa? Gua apa? Gua? Apa nama guanya? Gua At-Tur. Ya. Berarti enggak zihni sama kalian. Tapi kalau sama orang Arab ini ad-zihni, sudah mafhum orang. Kalau sudah dibilang idhuma fil ghar, sudah paham mereka. Enggak pala disebut pun namanya sudah tahu mereka. Itu namanya ad-dhihni. Dhihni itu dari hati, perasaan. Enggak disebutkan pun namanya sudah tahu. Sudah. Ya, itu alif lam yang disebut dengan lil ahdi ad-dhihni. Misalnya di antara santri-santri Buya ini ada yang orangnya itu lain sendiri. Lainnya itu dia selalu datang yang pertama. Setiap pengajian, setiap muzakarah, setiap belajar, dia selalu datang yang pertama. Enggak pernah ada orang lain duluan datang. Selalu dia yang pertama datang. Kedua, dia selalu duduk di paling depan. Duduk di paling depan. Sehingga pada suatu hari dia mengatakan, Aina qalibu? Aina qalibu? Limada la arahu? Mana santri itu? Kenapa hari ini Buya enggak melihatnya? Orang sudah langsung paham. Siapa yang Buya tanya? Aqalibu di situ siapa? Ya santri yang tadi, santri yang selalu duduk di depan, santri yang tak pernah terlambat. Jadi walaupun gak Buya sebut namanya, gak disebut namanya siapa, tapi orang sudah mafhum, orang sudah paham. Itu namanya lil ahdi az-zihni. Atau misalnya, ayolah kita pergi. Ayolah kita pergi dengan menambah alif lam al-ma'had. Maka alif lam yang ada di situ itu disebut dengan lil ahdi az-zihni. Ya, paham ya? Jadi lil ahdi az-zihni itu kata-katanya sudah mafhum, sudah dipahami sama orang. Au lil ahdi al-huduri, atau lil ahdil huduri, huduri hadir, ada di situ, ya.
Nahu al-yawma akmaltu lakum dinakum. Yang kita maksud di sini mana? Al-yawma. Al-yawma. Berarti alif lam yang ada di situ disebut dengan al-ahdil uduri. Ya. Itu disampaikan oleh Nabi kita, ya, sahabat-sahabat situ hadir waktu haji wada, waktu haji perpisahan. Jadi alif lamnya di situ disebut dengan al-ahdil uduri. Ya, sudah mafhum, sudah apa namanya? Orang yang ada di situ sebagai saksi hadir pada kejadian itu, hadir pada peristiwa itu. Ya, makanya alif lamnya di situ disebut dengan alif lam ahdil uduri. Jadi alif lam al-ahdiyah itu ada 3. Ada alif lam ahdid dzikri, ada alif lam ahdid dzihni, ada alif lam pembahagian isim pembahagian alif lam yang kedua, yaitu alif lam jinsiyah. Apa yang disebut dengan jinsiyah? Alif lam jinsiyah. Wa ammal jinsiyah, dan adapun alif lam jinsiyah imma li ta'rifil mahiyati. Ada kalanya dia li ta'rifil mahiyah. Ini namanya, ya, nama alif lam jinsiyah, maknanya dia li ta'rifil mahiyah. Ini yang biasa, yang pada umumnya kalau dia alif lam jinsiyah berarti dia memakai alif lam li ta'rifil mahiyah. Apa contohnya? Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Yang kita maksud di situ adalah kata al-ma'. Itu adalah alif lam jinsiyah li ta'rifil ma'i, ta'rifil ma'i, ta'rifil ma'i. Itu maksudnya adalah nutfah, air mani. Ya, penciptaan makhluk ini, manusia, hewan, itu berawal dari nutfah. Jadi al-ma' di situ, jadi al-ma' di situ tumbuhlah rumput, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Ya, itu yang disebut dengan li ta'rifil mahiyah. Ya, untuk mengetahui jenis yang mana, ya, air yang macam mana. Ya. Jadi alif lam itu disebut dengan alif lam li ta'rifil mahiyah. Wa imma, dan ada kalanya listighraqil afradi, dan ada kalanya alif lam jinsiyah itu adalah istighraqil afrad. Nahu khuliqal insanu dha'ifa, khuliqal insanu dha'ifa. Diciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Ya, yang kita maksud di sini adalah kata al-insan. Ya, yang kita maksud di sini adalah kata al-insan. Alif lam yang ada pada kata al-insan di sini ini disebut dengan alif lam al-jinsiyah listighraqil afrad. Ya, listighraqil afrad. Jadi kalau dah disebutkan manusia itu lemah, ya, jadi manusia itu diciptakan memang dalam keadaan lemah. Jadi ini menunjukkan bahwasanya setiap individu manusia itu pasti mempunyai kelemahan. Ya, itu namanya istighraq. Ya, mencakup, meliputi, menenggelamkan.
semua jenis. Kalau tadi ta'rifil mahiyah, tadi enggak mencakup, enggak meliputi semua. Ya. Justru kalau ta'rifil mahiyah, dia untuk menyebutkan jenis yang mana, air yang mana yang digunakan menjadi sebab hidupnya makhluk yang lain. Jadi bukan semua air, karena di dunia ini banyak air. Air mata, air kelapa, ya. Bahkan air kencing banyak. Apakah dari itu semuanya diciptakan makhluk ini? Oh enggak. Hanya air-air yang ta'rifil mahiyah, yang sudah ditentukan jenisnya, ini. Tapi kalau istighraqil afrad, itu untuk menunjukkan semua jenis masuk dalam sini. Berarti kalau ketika dikatakan wa khuliqal insanu dha'ifa, diciptakan manusia itu dalam keadaan lemah, berarti semua manusia, semua afrad itu kan jamak dari kata mufrad, fardun, dal ya, dengan dal, fadal, fardun, jamaknya afrad. Jamaknya adalah afrad. Nah, semua manusia itu memang keadaannya dalam keadaan lemah. Tidak ada satu manusia pun yang lepas dari kelemahan. Dia pasti ada kelemahannya. Nabi sekalipun ada kelemahannya. Namanya manusia pasti ada kelemahannya. Karena memang manusia diciptakan seperti itu. Ada yang kelemahannya itu adalah malasnya. Kalau udah datang malasnya udahlah. Ada yang lemahnya itu adalah kawannya. Pokoknya kalau udah ada kawannya, udah malaslah dia. Nggak maulah dia belajar, nggak maulah dia beribadah. Ada yang lemahnya itu harta. Oh, pokoknya kalau udah nengok harta yang haram pun nggak apa-apa lah. Yang penting saya punya harta. Pasti ada kelemahan. Ya, itu namanya istighraqil afrad. Baru jenis yang ketiga, ghaqi khasa'isil afrad. Ini sama juga ya. Cuman kalau di sini yang diapakannya, yang dijeniskannya adalah khasa'is, ya, ciri khas daripada afrad tersebut. Jadi bukan semuanya, ya, khasa'isnya saja, ciri khasnya saja, keistimewaannya saja, salah satu sifatnya saja. Contohnya nahu antar rajulu ilman, antar rajulu ilman. Yang kita maksud di sini adalah ar-rajul. Jadi ketika disebutkan ar-rajul, sebenarnya kalau hanya ar-rajul saja, itu sebenarnya dia listighraqil afrad. Kalau sudah dibilang ar-rajul, ya semua laki-laki lah. Rajul itu semua laki-laki, rajul. Ya. Tapi di sini dia tidak kita sebutkan istighraqil afrad. Tapi dia di sini adalah istighraq khasa'isil afrad. Kenapa ada khasa'isnya? Karena ada keterangan setelahnya, yaitu apa? Ilman, berilmu. Jadi hanya laki-laki yang keadaannya itu dia berilmu, yang mempunyai satu khasa'is, satu keistimewaan, satu kelebihan dari yang lain tentang ilmunya. Maka alif lam yang ada di situ itu disebut dengan alif lam jinsiyah listighraqil khasa'isil afrad. Ya. Jadi enggak semua laki-laki, karena ada laki-laki itu yang tidak berilmu. Jadi yang di sini yang disebut adalah laki-laki yang berilmu. Itu
tentang alif lam. Ya, kesimpulannya alif lam itu terbagi dua, ada ahdiyah, ada jinsiyah. Ahdiyah nanti terbagi tiga, jinsiyah pun terbagi tiga. Ahdiyah itu nanti yang pertama ada namanya ahdiyah ad-dzikri. Yang kedua namanya ahdiyah ad-dhihni. Yang ketiga namanya ahdiyah huduri. Mudah saja kalau ahdiyah ad-dzikri itu menunjukkan kata yang pertama dengan kata yang kedua masih itu juga bendanya, sama bendanya. Kalau ahdiyah dhihni tanpa ada penjelasan pun orang sudah paham apa maksudnya. Kalau ahdiyah huduri ketika dikhitab, ketika disampaikan orang itu ada di situ, hadir di tempat itu namanya ahdiyah huduri. Lalu jinsiyah terbagi tiga juga, ya. Ada namanya jinsiyah apa tadi? Li ta'rifil mahiyah, ya. Yang kedua ada jinsiyah li istighraqil afrad. Kemudian yang ketiga ada jinsiyah li istighraqi khasa'isil afrad. Ini pun mudah juga membedakannya. Kalau istighraq li ta'rifil mahiyah ini tidak mencakup semua. Dia hanya mengklasifikasikan jenis yang mana, ya, bentuk yang mana, bagian yang mana, begitu. Itu yang li ta'rifil mahiyah. Baru yang kedua istighraqil afrad. Jinsiyah li istighraqil afrad. Ini berarti itu semua tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Baru yang keempat, yang ketiga adalah listighraq khasa'isil afrad. Ya, kalau khasa'isil afrad, ini yang ada dikhususkan. Ya, ada pengkhususannya gitu. Dengan salah satu sifat atau kemuliaannya. Nah, wa tubdalu lam al-miman fi lughati himyar. Dan ditukar lam pada alif lam pada al fi lughati himyar pada bahasa himyar. Himyar ini salah satu kabilah di Arab, ya. Kalau ditengok di tengah, faqala laisa minam birrim siyamu fim safari. Ya. Itu asalnya laisa minal birri. Di situ ditulisnya minam birri. Ya. Itu minam birrim siyamu. Itu asalnya al-siyam, as-siyamu. Fim safari itu asalnya fis safari, alif lam, ya, as-safari. Jadi ditukar lam yang ada pada alif lam ditukar menjadi huruf mim. Itu pada salah satu kabilah orang Arab yang nama kabilahnya itu adalah kabilah Himyar, ya, kabilah Himyar. Ya, ini yang biasa itu, namanya lughah, apa namanya, daerah dia ada ciri khasnya tersendiri. Ya, mungkin bahasa Minang sama-sama bahasa Minang, cuma Minang di tempat A dengan Minang di tempat B cara penuturannya berbeda, ya. Apalah contohnya kira-kira? Ya, misalnya bahasa orang Luwu Hijau dengan bahasa orang Tanjung Beriang sama enggak? Enggak, pasti ada perbedaannya, ada bedanya. Ya, begitulah kira-kira ini. Ya, jadi jangan terheran-heran. Oh, ini kayak mana ini, kayak mana ini. Enggak usah terheran-heran, biasa, itu normal. Hal yang normal. Ya. Selesai. Faslun wa ammal mudhafu ila wahidin min hadhihi al-khamsati fa nahwu gulami wa gulamika
wa gulamihi wa gulami Zaid wa gulami hadha wa gulami alladhi qama abuhu wa gulami rajuli. Dan adapun yang diidhafahkan kepada salah satu dari yang 5 ini, berarti al-khamsati apa i'rabnya? Min hadhil khamsati. Al-khamsati apa i'rabnya? Apa i'rab al-khamsati di situ? Nah, dah lupa. Apa? Apa i'rabnya? Badal syai' min asy-syai'. Apa kaidahnya Bapak bilang? Setiap isim beralif lam jatuh setelah isim isyarah, maka dia itu sebagai badal syai' min asy-syai'. Mana mubdal minhunya? Ya isim isyarah itulah. Isim isyarah itulah mubdal minhunya. Jadi di sini wa ammal mudhafu ila wahidin min hadhihi, sudah sempurna sebenarnya. Dan adapun yang diidhafahkan dengan salah satu dari yang ini yang mana? Al-khamsati, yang 5. Jadi al-khamsati di situ menjadi badalus syai' min asy-syai' dari hadhihi. Hadhihi mahalnya ini marfu', mansub atau majrur? Majrur. Dari mana kita tahu dia majrur? Hadhihi kan dia isim mabani. Dari mana kita tahu hadhihi itu dia majrur? Karena dimasuki huruf jar. Min kan? Min hadhihi. Jadi hadhihi mahalnya, kedudukannya dia majrur. Dijarkan karena ada min. Berarti badalul syai' min asy-syai'nya, badalnya kan badal itu mengikut kepada mubdal. Kalau mubdalnya dirafa'kan maka badalnya dirafa'kan. Di sini karena mubdal minhunya itu dijarkan, maka badalnya pun dijarkan. Makanya kita baca min hadhil khamsati. Enggak boleh khamsatu, khamsata, enggak boleh khamsati. Sama kayak yang doa niat-niat mau puasa itu kan udah pernah juga gue bahas kan, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani. Kenapa ramadhani? Karena dia menjadi mudhaf, ya. Dia mudhafun ilaihi tapi dia menjadi mudhaf, ya. Hadhihi as-sanati, ya. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati. Oke. Ini mudhaf. Fardhi mudhafun ilaih wa huwa mudhaf. Syahri mudhafun ilaih wa huwa mudhaf. Ramadhani mudhafun ilaih wa huwa mudhaf. Ya. Hadhihi mudhafun ilaih, gitu dia. Jadi makanya ini batal ismul ladzi la yansharifnya karena dia menjadi mudhaf. Ya, ketika dia menjadi mudhaf batal hukum ismul ladzi la yansharif. Ini kan ismul ladzi yansharif, ya. Ziyadah alif dan nun dan dia menjadi nama alamiah, ya. Nah, ini as-sanati. Kenapa dibaca as-sanati? Kenapa enggak as-sanata? Kenapa enggak as-sanatu? Kenapa dibaca as-sanati? Karena di sini mahalnya sebagai apa? Kedudukannya sebagai apa dia? Badal syai' min asy-syai'. Apa kaidahnya? Apa kaidahnya? Setiap isim yang beralif lam jatuh setelah isim isyarah, maka dia menjadi badal syai' min asy-syai'. Mana mubdal minhunya? Ya isim isyarah itu. Nah, isim isyarahnya di sini adalah hadhihi. Nah, hadhihi mahalnya apa? Marfu', mansub atau majrur di sini? Majrur. Ya, kenapa dia majrur? Karena dia mudhafun
ilai. Makanya di sini kita baca as-sanati. Ya, karena badal itu mengikut kepada mubdal minhu. Ya. Fanahu, maka contohnya gulami. Ya, ini berarti diidhofahkan kepada apa? Kepada isim domir. Domirnya apa di situ? Ya mutakallim. Wa gulamika, sama juga ini ya, masih kepada domir. Wa gulamihi, sama juga domir. Tapi bedanya satu perwakilan dari domir mutakallim, satu lagi perwakilan dari domir mukhatab, satu lagi perwakilan dari domir ghaib. Wa gulami Zaidin, ini diidhofahkan kepada isim alam. Wa gulami hada, diidhofahkan kepada isim isyarah. Wa gulami alladhi qama abuhu, diidhofahkan kepada isim mausul alladhi, ya. Wa gulamir rajuli, ini diidhofahkan kepada isim yang beralif lam. Jadi kata gulam di situ, kata gulam itu ma'rifah atau nakirah? Kata gulam yang ada di situ ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Ya, dia ma'rifah. Gulami, gulamnya di situ ma'rifah. Ya. Gulamil ladzi qama abuhu, kata gulam di situ itu ma'rifah. Tapi nggak ada tanda-tandanya, bukan domir dia, bukan nama, bukan isim isyarah, bukan isim mausul. Kenapa dia ma'rifah juga? Oh, dia itu diidhofahkan. Jadi kalau dia diidhofahkan, berarti dia tetap menjadi isim ma'rifah. Ini kalau dalam kehidupan nyata kita, siapa kawanmu, berarti kau pun jadi itulah. Berkawan kau sama pencuri, walaupun kau tak pencuri, ketika ditangkap pencuri itu, maka kau pun dianggap sebagai pencuri. Ya, kau pergi sama kawanmu, lalu kawanmu bilang, ayo kita ambil mangga itu yuk. Ah, aku nggak mau. Berdosa itu mencuri itu. Ya. Kau bilang begitu. Ayolah ambillah, nggak ada yang tahu kok. Lalu dia diambilnya juga. Kau nggak ambil, cuma nengokin aja nya. Ketika ditangkap, maka kau pun ikut ditangkap. Kenapa? Karena kau ada di lokasi itu dan kau adalah kawannya. Ya, walaupun nanti di persidangan mungkin kau tidak akan jadi di penjara. Ya. Atau misalnya masalah narkoba. Kawanmu yang mengkonsumsi narkoba, kamu tidak. Kamu duduk-duduk aja di situ. Cuma duduk-duduk aja. Ketika datang polisi lalu ditangkap, kau ikut ditangkap tidak? Ikut ditangkap atau tidak? Ikut. Kamu disamakan dengan itu. Sama kayak gini. Ketika dia disandarkan kepada yang ma'rifah, maka dia pun jadi ma'rifah. Walaupun dia nggak punya ciri-ciri ma'rifah, nggak ada ciri-ciri ma'rifah di situ. Ya, nggak domir, nggak nama, nggak yang beralif lam, nggak isim isyarah, nggak isim mausul. Enggak ada tanda-tanda sama dia. Tapi karena dia disandarkan kepada isim ma'rifah, maka dia pun berubah menjadi ma'rifah. Kita habiskan satu apa nih? Babul marfu'atil asma. Al marfu'atu 'asharatu. Bab isim-isim yang dirafa'kan. Isim-isim yang dirafa'kan itu ada 10. Nah, ini bedanya belajar dasar dengan belajar naik kelasnya, ya. Jadi isim-isim ma'rifah itu, isim yang dirafa'kan itu ada 10. Kalau di kelas 1 dulu cuma ada berapa? 7. Apa saja yang 10 itu? Wahiyal fa'ilu, dan dianya adalah fa'il. Kasih nomor al-fa'il nomor 1. Wal maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu, dan maf'ul ladzi lam yusamma fa'iluhu, atau yang disingkat dengan naibul fa'il, ya, maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Keempat, wal mubtada'u, ketiga al mubtada'u. Keempat, wa khabaruhu, khabarnya. Jadi mubtada' khabar memang sepaket,
tapi ini dihitung dua, mubtada satu, khabar satu. Ya, memang sama-sama isim, tapi sama-sama dirofakkan, maka dihitung dua. Yang kelima, wasmu kana wa akhawatiha. Isim kana dan saudara-saudaranya, karena kana itu nanti tugasnya tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Wasmu af'alil muqarabah. Ini yang ke-6. Ya, isim af'alil muqarabah. Ya, muqarabah itu yang menunjukkan dekat. Ya, contohnya seperti kadal faqru ayyakuna kufran. Ya, maka kadal faqru, al-faqru itu isim marfu'. Ya, masuk kepada kategori isim marfu'. Wasmul hurufil musyabbahati bilaisa, dan isim huruf yang disamakan dengan laisa. Al-musyabbah bilaisa, nanti contohnya itu ma, ya. Maksudnya yang disamakan itu dia maknanya sama-sama nafi. Laisa kan nafi juga, ya. Tapi yang dipakai bukan kata laisa, digunakannya adalah kata ma, gitu. Nanti insyaallah akan kita bahas. Itu musabbah, al-musyabbah bilaisa. Yang ke-8, khabar inna wa akhwatiha. Khabarnya inna dan saudara-saudaranya. Karena tugasnya inna dan saudara-saudaranya apa? Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Ya. Yang ke-9, khabarul la allati linafil jinsi. Khabar la yang menafikan jenis. Ya. Karena la nafiyatul lil jinsi itu ta'malu amala inna, sama amalnya seperti amal inna. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Ya. Contoh, la taliba fil fasli. La taliba fil fasli. Maka kata taliba itu mansub. Ya, mansub. Tidak ada santri di dalam kelas. Ya. Yang ke-10 yang terakhir, at-tabi'u lil marfu'i, yang mengikut kepada yang dirafa'kan. Nah, yang mengikut ini sudah mafhum kita, wa huwa arba'atu asya', dianya ada 4 macam. Apa saja itu? An-na'tu, na'at, wal 'atfu, 'ataf, wat tawkidu, tawkid, wal badalu, badal. Jadi ada 10. Insyaallah yang 10 itu satu-satu nanti kita bahas. Habis masalah isim yang dirafa'kan, berarti selesai nanti juz 1, jilid 1-nya selesai. Ya. Jadi berarti kita tinggal membahas 10 bab lagi insyaallah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.